Yeni Wahid resmi jadi cawapres Anies Baswedan. Ini faktanya. Sampaikan bahwa kriterianya itu 3. 1. Memberikan kontribusi untuk pemenangan. Pasangan terus begitu. Yang kedua, yang pasangan ini bisa membantu di dalam stabilitas koalisi partai pendukung. Yang ketiga, bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan bisa lebih efektif. Jadi 3 itu, 1 untuk pemenangan, 2 untuk stabilitas politik, 3 untuk efektivitas pemerintahan. Kriterianya 3 itu. Cuma konsisten, tapi ketika menjadi seorang ibu, dunia politik menjadi pilihan yang lebih kuat lagi bagi saya. Dorongan untuk masuk ke politik jauh lebih kuat. Kenapa? Karena saya menginginkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menciptakan sebuah negara yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang lebih beradab, pasti paling cepat harus melalui kebijakan publik. Nah, saya tentu ingin agar anak-anak saya hidup dalam sebuah masyarakat di mana mungkin air ya di sungai lebih bersih. Lalu kemudian udaranya juga lebih bersih. Dan bukan cuma anak-anak saya, semua anak di Indonesia. Saya membuat sebuah tulisan menganalisis bagaimana Pilpres 2024 itu pada saat elektabilitas Anies itu nomor 3 dan jauh dari yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Tetapi seiring berjalanan waktu, ternyata memang Anies naik menjadi nomor 2, kemudian bahkan menjadi nomor 1. Anak milenial Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum, dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih membuat jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama elektabilitas Anies naik terus. Nah, di situ konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah sebelum dia disprindik mending gua pasang badan dulu tuh. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Yeni Wahid resmi jadi cawapres Anies Baswedan. Ini faktanya. Anies Baswedan sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden atau capres sejak Oktober 2022 lalu. Namun, siap sosok calon wakil presiden cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 belum terjawab. Sementara itu, di media sosial banyak beredar nama-nama tokoh yang disebut mendampingi Anies sebagai cawapres. Seperti nama Yeni Wahid yang diklaim secara resmi telah diumumkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Salah satunya diunggah dalam video berjudul Putri Gus Dur resmi merapat ke Nasdem, bakal jadi cawapres Anies, Surya Paloh umumkan malam ini. Sampaikan bahwa kriterianya itu 3. 1. Memberikan kontribusi untuk pemenangan. Pasangan terus begitu. Yang kedua, yang pasangan ini bisa membantu di dalam stabilitas koalisi partai pendukung. Yang ketiga, bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan bisa lebih efektif. Jadi 3 itu, 1 untuk pemenangan, 2 untuk stabilitas politik, 3 untuk efektivitas pemerintahan. Kriterianya 3 itu. Anak milenial Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum, dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih membuat jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama elektabilitas Anies naik terus. Nah, di situ konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah sebelum dia disprindik mending gua pasang badan dulu tuh. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh.
Bukan cuma konsisten, tapi ketika menjadi seorang ibu, dunia politik menjadi pilihan yang lebih kuat lagi bagi saya. Dorongan untuk masuk ke politik jauh lebih kuat. Kenapa? Karena saya menginginkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menciptakan sebuah negara yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang lebih beradab, pasti paling cepat harus melalui kebijakan publik. Nah, saya tentu ingin agar anak-anak saya hidup dalam sebuah masyarakat di mana mungkin air ya di sungai lebih bersih. Lalu kemudian udaranya juga lebih bersih. Dan bukan cuma anak-anak saya, semua anak di Indonesia. Saya membuat sebuah tulisan menganalisis bagaimana BPS 2024 itu pada saat elektabilitas Anies itu nomor 3 dan jauh dari yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata memang Anies naik menjadi nomor 2, kemudian bahkan menjadi nomor 1. Yeni Wahid resmi jadi cawapres Anies Baswedan. Ini faktanya. Anies Baswedan sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden atau capres sejak Oktober 2022 lalu. Namun, siap sosok calon wakil presiden cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 belum terjawab. Sementara itu, di media sosial banyak beredar nama-nama tokoh yang disebut mendampingi Anies sebagai cawapres. Seperti nama Yeni Wahid yang diklaim secara resmi telah diumumkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Salah satunya diunggah dalam video berjudul Putri Gus Dur resmi merapat ke Nasdem, bakal jadi cawapres Anies. Surya Paloh umumkan malam ini. Pegang bahwa kriterianya itu 3. 1, memberikan kontribusi untuk pemenangan. Pasangan harus begitu. Yang kedua, yang pasangan ini bisa membantu di dalam stabilitas koalisi partai pendukung. Yang ketiga, bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan bisa lebih efektif. Jadi 3 itu. 1 untuk pemenangan, 2 untuk stabilitas politik, 3 untuk efektivitas pemerintahan. Kriterianya 3 itu. Anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum. Dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih membuat jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu.